Oke. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan sampai Reformasi. Kami akan menjelaskan di sini tentang rencana Belanda untuk mengambil alih Indonesia dengan rencana federalisme. Nah, saya sendiri Jerry Mandababan, di samping saya Dodo Wijaya Simulon. Dan saya Nati Rusinga. Dan saya Dina Hanum. Saya Octaviandra. Saya Elsa Tarawal. Nah, ini merupakan tugas video tentang pembelajaran sejarah. Semoga penontonnya mendapatkan ilmu dari penjelasan kami masing-masing. Check it out. Bye. Hai semua, saya Jerry Mandababan. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertama dari bab 6, rencana pihak Belanda untuk mengambil alih kekuasaan setelah Perang Dunia Kedua, di mana Jepang ini sudah menyerang. Nah, tahu nggak kalian kalau sebenarnya Belanda itu setelah kita memproklamasikan kemerdekaan kita, Belanda ini melakukan upaya-upaya untuk mengambil kembali kekuasaan. Nah, langkah pertama yang diambil oleh pihak Belanda ini yaitu menyusun sekitar 75.000 tentara yang dipimpin oleh Van Mook untuk mendarat di Jawa dan Sumatera. Karena di Jawa dan Sumatera di situ sudah dibangun beberapa badan-badan pemerintahan yang sudah kuat dan pemerintah Indonesia yang sudah berpusat di Jawa dan Sumatera. Nah, namun ketika pasukan tentara ini ingin berlabuh atau mendarat di Jawa ini, pasukan yang dipimpin oleh Van Mook ini ditolak oleh pihak Inggris. Nah, kenapa ditolak? Karena pihak Inggris ini sudah meninggalkan konsep penjajahan dengan Amerika Serikat dan juga ingin tidak ingin terjadi lagi konflik di antara kalangan masyarakat dengan pemerintah Belanda ini. Apalagi di situ kan sudah dibentuk PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menekankan perdamaian dunia. Takutnya jika Belanda menyerang kembali Indonesia dengan pasukan tentaranya ini akan menimbulkan konflik serta menjadi aib bagi pihak sekutu serta mendapatkan sanksi hukum internasional. Setelah Belanda ini pasukannya itu ditolak oleh pihak Inggris, Belanda ini merencanakan plan B. Nah, plan B ini yaitu merencanakan di mana sistem pemerintahan itu Indonesia dibagi menjadi negara federal. Nah, kenapa negara federal? Karena negara federal ini konsepnya itu desentralisasi, yaitu mengambil alih kekuasaan di luar Pulau Jawa dan Sumatera, yaitu Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di pulau-pulau ini relasi penduduk lokal dengan Belanda itu sudah terjalin sejak lama, seperti kaum misionaris dan lain sebagainya. Nah, diharapkan konsep negara federal ini dapat mempersempit negara Indonesia dan mengambil alih kekuasaan secara perlahan dan bertahap. Nah, konsep federalisme yang akan diterapkan di Indonesia ini itu berpacu pada sistem desentralisasi. Apa sih itu sistem desentralisasi? Desentralisasi itu adalah sistem pemerintahan di mana daerah-daerahnya itu memiliki wilayah otonomi daerahnya masing-masing. Sehingga ini akan bertolak keras terhadap politik di mana sistem pemerintahan Indonesia itu yang sudah sejak lama sentralisasinya itu berpusat di Batavia. Apa sih itu sentralisasi? Sentralisasi adalah pusat pemerintahan yang menekankan kebijakan dan keputusan pemerintah berada di pusat kendali di satu daerah saja. Nah, daerah itu apa? Daerah itu adalah Batavia. Batavia itulah yang nanti akan menjadi ibu kota Indonesia yang bernama Jakarta. Nah, itu juga menjelaskan kenapa negara Indonesia ini cenderung Jawa sentris, karena memang sejak lama pusat pemerintahan kita itu menerapkan sistem sentralisasi, bukan desentralisasi. Nah, sistem desentralisasi ini dibawa oleh Jenderal Van Mook untuk memecah belah negara kita. Nah, setelah plan ini direncanakan, plan ini pun dibawa ke pemerintah Belanda dan pemerintah Belanda ini menyetujui tentang ide si Van Mook ini. Nah, setelah itu pemerintah Belanda itu memberikan pendapat atau solusi untuk dibangun aja gitu negara yang persemakmuran. Nah, negara persemakmuran ini adalah negara federal seperti idenya si Van Mook, dan ini juga didiskusikan oleh pihak Inggris. Pihak Inggris menyetujui lah dengan rencana ini dan rencana ini progresif gitu dengan konsep federalisme ini. Nah, setelah direncanakan itu semua setuju, Inggris juga setuju. Ini juga didiskusikan oleh Syahrir dan Syahrir pun setuju. Nah, setelah Syahrir setuju, Syahrir itu berupaya untuk menerapkan sistem ini agar negara kita tidak terjadi lagi konflik dimanapun, serta ingin mengambil suara sebanyak-banyaknya gitu dari negara-negara internasional agar Indonesia ini
berdiri secara mandiri dan secara konstitusional. Namun ada beberapa tokoh yang menolak akan ide ini seperti Tan Malaka dan lain sebagainya. Namun Tan Malaka ini ditangkap oleh pihak Syahrir untuk menjalankan rencananya ini. Nah, setelah rencana ini berjalan, lalu ini konsep negara desentralisasi ini, federalisme ini dibawa ke Belanda, lalu ingin disetujui pada sidang pertama di Belanda, yaitu di Den Haag. Namun dalam sidang ini ada dua kelompok yang menolak sistem ini. Dua sistem ini yaitu kaum buruh, partai buruh dan politisi Katolik moderat. Menurut dua kelompok ini, konsep negara ini tidak cocok atau mereka tidak menyetujui karena mereka tahu isi pemikiran Belanda ini, karena Belanda ini ingin mengambil alih kekuasaan Indonesia dari dalam secara perlahan dan secara bertahap, tidak melalui kekerasan seperti yang ditolak Inggris tadi. Nah, jadi politisi kaum moderat ini itu menolak karena tidak ingin lagi terjadi penjajahan dan konflik berkelanjutan yang panjang, sehingga rencana Van Mook ini gagal total dan ini akan memicu agresi militer Belanda pertama dan kedua, yaitu dengan cara kekerasan karena rencananya ini 100% gagal. Itu dia pembahasan saya. Pembahasan secara detail akan dijelaskan oleh kawan saya. Dadah. Nah, teman saya Jeremia tadi sudah menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama dengan yang kedua yang ingin saya jelaskan itu sangat berkaitan. Kenapa? Karena setelah Jepang mengalami kekalahan tahun 1942 dan Indonesia juga sudah memproklamasikan kemerdekaannya, si Belanda itu ingin tetap menguasai kembali wilayah jajahannya, khususnya di Hindia Timur. Nah, Hindia Timur ini apa? Nah, bagi orang Eropa, Hindia Timur itu ibaratkan sebuah wilayah yang besar di Asia Tenggara. Mereka menyebutnya itu kayak mereka menyebutnya itu Hindia Timur. Hindia Timur itu sebutan untuk wilayah yang besar di Asia. Contohnya itu kayak Indonesia, itu kan termasuk wilayah yang besar yang kaya akan rempah-rempah. Nah, dia itu tetap ingin menguasai wilayah-wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Namun usaha untuk kembali menguasai wilayah jajahannya ini, khususnya di Indonesia, itu tidak mudah. Kenapa? Karena banyak rakyat Indonesia yang tidak mau ingin wilayahnya itu kembali dikuasai oleh penjajah. Mereka, khususnya kaum pemuda, baik kaum tua yang kemarin kami jelaskan juga di materi sebelumnya, itu tidak ingin mengalami jajahan yang begitu luar biasa, yang begitu menderita. Nah, dalam situasi ini, rakyat Indonesia itu menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan, penderitaan yang ingin dilakukan Belanda kepada kita. Oleh karena itu, Belanda berpikir begini, tidak bisa lagi secara kekerasan kita ingin menguasai wilayah Indonesia ini. Jadi mereka berpikir, wah, sepertinya kita melalui lembaga saja atau sistem pemerintahan saja yang kita bentuk dulu. Nah, Belanda ini kemudian membentuk dua lembaga yang bernama Nika dan Knil. Nah, tadi kan Belanda itu membentuk dua lembaga. Yang pertama itu adalah Nika dan yang kedua itu adalah Knil. Nah, Nika ini kepanjangan dari Netherlands Indies Civil Administration, sedangkan Knil Koninklijk Indies Netherlands Leger. Nah, kenapa Belanda ingin membentuk dua lembaga ini? Karena istilahnya ibaratnya gini, kalau kami ingin membentuk dua lembaga, berarti otoritas kewenangan wilayah jajahan kami itu kembali terbentuk. Ibaratnya kami kami berada di sini loh, gitu. Dan latar belakang yang lain juga, Belanda ingin membangun atau membentuk dua lembaga ini adalah supaya pengaruh Jepang itu supaya pengaruh Jepang itu hilang di rakyat Indonesia, di sistem pemerintahan Indonesia. Karena di bagian Nica ini khusus membahas tentang administrasi negara atau sipil pemerintahan negara. Tapi di sisi lain, selain membahas tentang sipil, Nika ini juga berperan dalam sistem politik, pembagian kekuasaan, dan orang-orang pribumi yang sebelumnya bekerja di sistem pemerintahan kita, khususnya yang dikatakan oleh Zere tadi itu di Jawa,
itu digantikan dengan rakyat Jepang, karena kemarin karena pada masa itu sudah sangat hancur sistem administrasi ataupun pemerintahan yang ada di Indonesia akibat pengaruh Jepang. Begitu juga dengan Kenil, karena Kenil ini juga berperan dalam operasi militer. Fokusnya Kenil ini militer dan pengamanan wilayah. Jadi kita bandingkan, kalau Nika itu fokusnya ke arah administrasi atau sistem pemerintahan negara dan juga politik, sedangkan Kenil ini berfokus kepada pengamanan wilayah dan sistem operasi militer. Nika ini dibentuk pada akhir tahun 1945 atau bisa kita sebut akhir Perang Dunia II, dan masih berdasarkan catatan Van Mook tadi tahun 1950 bahwa perang yang dimaksud ini bukan perang fisik, tapi perang untuk menonaktifkan atau mematikan struktur pemerintahan yang sebelumnya berada di Indonesia. Dan masih berdasarkan Smith, itu adalah referensi yang berada di buku Anthony Reid ini, mengatakan bahwa tujuan nikah ini juga bukan hanya untuk administrasi biasa saja, tetapi politik. Ini terdapat di halaman 104 sampai 105. Nah, dengan kata lain, pengaruh politik diakui secara de facto. Maksudnya de facto ini apa? Pengaruh politik itu dijalankan dan diakui oleh rakyat, tetapi belum diakui secara hukum internasional. Nah, ibaratnya Belanda itu dengan dua lembaga ini sudah menerapkan pengaruh politik secara de facto, tetapi hanya di Jawa dan Sumatera. Itulah mengapa yang dikatakan oleh teman saya Jere, pemerintahan pusat kita itu sangat kuat di daerah Jawa, sementara pengaruh politik yang lain seperti di daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur itu belum sekuat yang sekarang. Tetapi pengaruh politiknya itu tetap berada di bawah Nika, dan tetap berada di bawah perlindungan Nika. Maksud arti perlindungan di sini adalah tanda petik. Kenapa? Karena fokusnya si Belanda ini adalah untuk politik. Ini berdasarkan catatan si Smith. Belanda ini fokusnya ke politik dan tidak untuk melindungi rakyat. Nah, jadi berdasarkan catatan Van Mook dan Smith ini tadi mengatakan bahwa pengaruh politik yang dibuat oleh Nika ini terbagi atas beberapa wilayah, khususnya desentralisasi yang diterapkan di Indonesia oleh Belanda itu mengatakan bahwa Indonesia ini harus dibagi menjadi beberapa negara bagian. Seperti apa saja wilayahnya itu, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Nah, itu istilahnya bisa disebut dengan semi otonom. Jadi Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur ini adalah negara tersendiri gitu. Sementara wilayah-wilayah yang lain adalah negara terpisah-pisah. Lalu lembaga yang kedua adalah Kenil. Nah, Kenil ini kan saya mengatakan tadi bahwa perannya itu adalah bagian operasi militer dan pengamanan di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi si Kenil ini anggotanya adalah Belanda sendiri dan Indo-Belanda, atau yang bisa kita sebut dengan campuran, dan penduduk kita, yaitu pribumi yang masih setia kepada kolonial Belanda. Contohnya itu yang kemarin dikatakan oleh kelompok sebelumnya, yaitu mantan Kenil ini adalah si Urip. Nah, jadi pasti ketika lembaga Kenil ini diciptakan, pasti ada yang pro ke Belanda, ada yang pro ke Republik. Nah, jadi oleh karena pro dan kontra ini terjadilah beberapa pembantaian di wilayah, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, kenapa terjadi pembantaian di Sulawesi Selatan ini? Karena ada 3 anggota tentara
anggota KNIL yang tewas. Oleh karena itu, dengan tewasnya tiga anggota KNIL ini, mereka itu tidak terima. Jadi kapten si KNIL ini adalah Raymond Paula Pierre Westerling. Nah, jadi dialah memimpin lembaga ataupun gerakan militer KNIL ini. Jadi dikirimlah sekitar 120 pasukan anggota untuk menyerang kembali orang-orang ataupun masyarakat yang pro ke Republik. Jadi terjadi pembantaian di Sulawesi Selatan atau yang dikenal dengan pembantaian Westerling. Itu terjadi pada tahun Desember 1946 hingga Februari 1947, sekitar 1 tahun lebih. Nah, jadi di pembantaian ini sangat brutal. Caranya itu anggota KNIL atau pasukan KNIL itu mengumpulkan beberapa orang yang dicurigai pro Republik. Misalnya mereka itu dicurigai ada yang pro Republik, kemudian dikumpulkan di suatu wilayah. Biasanya tuh laki-laki kebanyakan yang pro Republik. Jika mereka tidak ada yang mengaku sebagai pro Republik, itu akan dibunuh, dipenggal atau ditembak secara paksa. Jadi melihat kejadian itu, pasti tidak mau mereka itu terus terjadi perang. Nah, setelah dibantai, puncaknya itu terjadi pada tahun 1 Februari 1947, memakan korban sekitar 300 sampai 700 jiwa. Itulah yang terjadi di Sulawesi Selatan. Nah, pembantaian ini dikenal dengan pembantaian Westerling. Nah, selanjutnya itu tentang pembentukan negara federal. Nah, jadi pembentukan negara federal ini adalah pada awal masa kemerdekaan sekitar tahun 1945 sampai 1950, yang dimana pembentukan negara federal ini adalah bukan keinginan Republik Indonesia, melainkan strategi politik Belanda pada saat itu. Nah, jadi latar belakang tentang pembentukan negara federal ini adalah untuk melemahkan Republik Indonesia, karena setelah kekalahan Jepang dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda berusaha untuk merebut kembali wilayah Indonesia pada saat itu. Namun pada kenyataannya pada saat itu Indonesia sudah bisa melakukan perlawanan, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera pada saat itu, sehingga Belanda menyusun strategi seperti yang saya katakan sebelumnya, menyusun strategi politik, yang dimana strategi politik itu adalah pembentukan negara federal, yang dimana pembentukan negara federal ini adalah membentuk negara bagian, yang dimana bagian ini adalah bagian timur nantinya. Jadi adapun untuk pembentuk negara federal ini menjadi bagian agar Republik ini bisa terpecah belah. Yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pembentukan negara federal ini lebih mencondong ke bagian timur, yang dimana bagian timur ini seperti Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan lain sebagainya yang akan dibentuk pembagian negara federal nantinya. Nah, jadi yang dimana pembentukan negara federal ini dibentuklah yang namanya desentralisasi. Desentralisasi ini kebalikan sentralisasi. Nah, jadi desentralisasi ini adalah jika suatu wilayah itu terbentuk menjadi negara bagian, mereka bisa menetapkan undang-undang ataupun wewenang yang dilakukan di wilayah tersebut. Setelah direncanakannya tentang desentralisasi, dibuatlah tentang yang namanya Konferensi Malino pada tanggal 18 sampai 22 Juli 1946, yang dimana konferensi ini adalah langkah awal Belanda untuk memperlemah Republik Indonesia, karena pada konferensi inilah dilakukan pembentukan negara federal. Federal ini adalah negara bagian, yang dimana seperti yang saya katakan sebelumnya, negara federal ini akan dijadikan negara bagian timur nantinya atau NIT. Inilah cikal bakal terbentuknya NIT
pada konferensi Malino ini, yang dimana konferensi Malino ini dihadiri oleh Van Mook atau Kapten Belanda dan juga beserta raja-raja ataupun yang berasal dari Sulawesi, Ambon, Toraja dan lain sebagainya. Nah, jadi pada konferensi ini mereka lebih mendukung pro Belanda pada saat itu. Mereka setuju tentang pembagian wilayah pada saat itu, yang dimana konferensi Malino ini berisi tentang pembagian negara federal atau negara bagian yang diusulkan oleh Belanda untuk mengajak kerjasama. Tanpa mereka ketahui, ini adalah salah satu taktik untuk memperlemahkan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya itu tentang perundingan Linggarjati pada tanggal 12 sampai 15 November 1996. Nah, jadi latar belakang tentang perundingan Linggarjati ini adalah yang dimana adanya peperangan antara Belanda dan Indonesia pada saat itu. Nah, jadi yang dimana Belanda ini ingin merebut kembali kekuasaan wilayah Indonesia. Namun Indonesia sudah melakukan perlawanan pada saat itu, sehingga apalagi yang dijelaskan teman saya sebelumnya itu pada saat itu sudah terbentuk yang namanya PBB, sudah ada yang namanya keamanan negara. Maka dari itu banyak secara internasional mengusulkan untuk melakukan Indonesia antara Belanda ini melakukan perundingan atau melakukan perdamaian, tidak secara perang-perangan untuk memakan korban. Nah, jadi di dalam perundingan Linggarjati ini berisi tentang pembagian wilayah, yang dimana Republik ini wilayahnya itu Madura, Sumatera, Jawa, dan sedangkan Indonesia Belanda itu ralat pembagian Belanda itu adalah bagian Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, bagian timur lanjutannya. Nah, setelah perundingan Linggarjati ini lanjutlah konferensi Denpasar pada tanggal 18 sampai 24 Desember 1996. Nah, jadi konferensi ini merupakan hasil lanjutan rapat dari konferensi Malino ini pada tanggal 16 sampai 22 Juli 1996. Nah, jadi konferensi Denpasar inilah rapat yang untuk meresmikan negara Indonesia Timur atau NIT. Makanya negara Indonesia Timur itu ditetapkan pada tanggal 24 Desember 1996, di mana konferensi Denpasar pada tanggal 18 sampai 24 Desember ini 1946 ini, disinilah awal pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT, yang dimana konferensi Denpasar ini menetapkan negara Indonesia Timur pada tanggal 24 Desember 1946. Nah, pemilihan presidennya itu adalah Cokorda Raka. Nah, jadi dialah yang dipilih presiden negara Indonesia Timur pada saat itu. Namun di balik itu, walaupun sudah pembentukan negara federal, lagu kebangsaan itu tetap Indonesia Raya dan bendera merah putih. Nah, jadi tandanya bahwasanya walaupun negara ini sudah dibentuk pembagian, mereka tetap ada rasa nasionalismenya pada Republik Indonesia. Nah, jadi walaupun negara bagian, mereka itu setuju pada negara bagian, tidak memisahkan diri. Nah, jadi setelah konferensi Denpasar ini, lanjutannya itu adalah terjadi perluasan wilayah yang dilakukan Belanda pada saat itu, seperti Pulau Sumatera, Pansundan, Madura, sehingga menyebabkan kemarahan Republik Indonesia pada saat itu, sehingga terjadilah yang namanya agresi militer pada saat itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Oktavianira akan menjelaskan tentang bagaimana agresi militer pertama itu terjadi. Jadi, pertama sekali, agresi militer pertama itu terjadi akibat latar belakang dari perjanjian Linggarjati, yang dimana isinya ini itu tentang pembagian wilayah kekuasaan, di mana Belanda harus menyetujui wilayah kekuasaan Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Nah, di sini juga paling lambat itu Belanda harus meninggalkan Indonesia di wilayah-wilayah tersebut. Paling lama itu
Januari tahun 1949. Nah, selanjutnya itu perjanjian ini ditandatangani oleh 3 perwakilan dari perwakilan Indonesia, Belanda, dan juga Inggris. Inggris ini cuma sebagai mediasi biar adalah saksinya gitu kan. Nah, perwakilan dari Indonesia itu dari Sultan Syahrir. Kalau perwakilan Belanda itu dari Van Mook. Nah, mereka itulah latar belakang terjadinya agresi militer pertama. Pertama itu mereka akan menyerang wilayah-wilayah ekonomi kunci Indonesia, yang dimana itu dilakukan penyerangan pada tengah malam tanggal 20 Juli 1947. Nah, mereka dari daerah Jakarta dan juga Bandung bergerak ke arah Jawa Barat. Kenapa sih di Jawa Barat? Karena di situ merupakan sebuah pendapatan utama yang memiliki pendapatan yang besar pada masa itu, pada tahun 1947. Di sana ada perkebunan karet, kopi, dan juga teh. Nah, di situ dikerahkan divisi paling tinggi militer yang punya Belanda, di mana dikerahkan 2 divisi, sekitar 30.000 sampai 60.000 orang. Nah, yang kedua itu mereka juga menduduki wilayah Jawa Timur dan juga Madura. Kenapa sih di Jawa Timur dan Madura? Karena di sana itu memiliki pelabuhan, di mana pelabuhan itu kan tempat ekspor impor gitu kan. Jadi di mana yang dapat menguasai itu ekonominya juga terjamin lah di situ, teman-teman. Nah, di situ itu tepatnya berada di Bandung. Nah, selanjutnya mereka juga mengerahkan pasukan yang tingkat lebih bawahnya itu disebut batalion. Itu sekitar cuman 1.000 sampai 2.000 orang aja yang ke sana. Nah, mereka ingin menginvasi daerah Sumatera Timur, yang dimana itu penghasil minyak dan juga batu bara. Nah, mereka juga menginvasi daerah Jambi, di mana bukan Jambi, di daerah Palembang, di mana di Palembang itu bisa sebagai sumber bahan bakar untuk perang Belanda lah kan. Nah, itulah latar belakang terjadinya agresi militer pertama itu. Jadi selanjutnya kan mereka udah menguasai lah wilayah ekonomi kunci tadi. Lalu mereka tentara-tentara ini memimpin perang secara diam-diam, tidak secara langsung, karena Indonesia itu kan memiliki keterbatasan senjata dan juga alat-alat perang. Jadi mereka menggunakan taktik gerilya, yang dimana taktik gerilya ini dipimpin oleh Sudirman pada tahun 1947. Walaupun dia mengidap penyakit TBC, dia tetap memimpin pasukannya untuk berperang secara diam-diam, karena dia yang mengetahui gimana lokasi tersembunyi dan juga tentang pegunungan ataupun tempat umum lainnya yang berada di Yogyakarta tersebut. Di sini bukan cuma Sudirman yang berperan, tapi masyarakat lokal itu juga berperan. Mereka menyediakan makanan, tempat tinggal, dan juga menyediakan informasi yang mereka dengar melalui pasukan-pasukan Belanda tersebut. Jadi mereka menyerang pos-pos Belanda karena informasi dari warga-warga setempat. Lalu setelah terjadinya perang gerilya ini, terjadilah pembumihangusan, di mana masyarakat membakar jembatan, alat-alat komunikasi dan alat lainnya yang bisa untuk menghambat gerakan Belanda menjajah Indonesia kembali. Indonesia itu beranggapan bahwa kalau kita tidak bisa menguasai kekayaan alam yang ada di Indonesia, Belanda juga nggak boleh, ataupun pihak lain juga tidak boleh menguasai kekayaan atau sumber daya yang ada di Indonesia. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo guys, nama saya Londo. Saya akan membahas materi saya itu intervensi PBB dan terbentuknya perjanjian Renville. Nah, apa sih
kita bahas dulu apa sih PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa sih dibuatnya PBB tersebut? Nah, PBB itu melanjutkan kegagalan dari LBB, yaitu Liga Bangsa-Bangsa, yang karena kalau kalian tahu bahwasanya Liga Bangsa-Bangsa ini gagal dalam perdamaian. Nah, kenapa sih PBB ingin menginjakkan, tapi mengapa sih ikut dalam perang Indonesia dan Belanda itu? Karena yang pertama yaitu adanya wartawan yang meliput di Indonesia, karena pada masa itu di Amerika bahwasanya tentang masalah perang itu sangat viral pada masanya. Jadi makanya ini juga yang kedua itu untuk praktek langsung kegiatan untuk perdamaian seperti yang dilakukan Amerika tersebut, ingin membuat perdamaian di seluruh dunia, karena itu prinsip mereka dibentuk. Jadi ditekanlah PBB ini sama Belanda, bisa nggak berhenti, karena pada saat itu agresi militer pertama di Indonesia itu dipimpin oleh Inggris juga dalam perang agresi militer pertama itu, karena mereka juga ingin ada ketenangan. Jadi Inggris pun udah capek juga, jadi ditekanlah Belanda ini, makanya terjadilah gencatan senjata pada tahun 7 Desember 1947. Di sini mereka udah stop, kita gencatan senjata. Mereka pun semua gencatan senjata. Yang satu itu Soekarno, kalian tahu siapa itu Soekarno. Yang kedua itu dari pihak Belanda itu Jenderal Pur, itu sekretariat ketentaraan kerajaan Belanda, karena pangkatnya paling tinggi di Hindia Belanda tersebut. Jadi berundinglah mereka, ya kan? Disitulah kesempatan Amerika ini didesak lagi Belanda ini, perdamaian gitu kan. Nah, jadi dibuatlah komisi 3 negara, yaitu dipilih masing-masing negara. Contoh, Indonesia memilih Australia, Belanda dipilih Belgia, dan keduanya sepakat bahwa yang terakhir itu Amerika. Jadi dibentuklah komisi 3 negara. Untuk apa dibuatnya komisi 3 negara ini? Untuk ketentraman dalam perdamaian di Indonesia ini, kan udah sedang jadi gencatan senjata. Jadi dibentuklah 3 komisi ini untuk menjaga perundingan di Indonesia. Nah, sudah dibentuk komisi 3 negara. Indonesia ini masih belum apa. Nah, guys, tadi kan saya sudah bahas Komisi 3 Negara. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kan sudah ditekannya Belanda ini, karena politik yang ada di Belanda ini sudah tidak ada. Jadi mereka membuat politik mereka sendiri, yaitu membuat perjanjian Renville. Di mana perjanjian Renville itu ternyata bukan di kota yang di wilayah Belanda, bukan, berasal harus dari negara netral, yaitu Amerika. Jadi karena masing-masing curiga dalam perjanjian ini, dibuatlah di kapal USA Renville, makanya disebut perjanjian Renville. Di kapal itu mereka membuat perjanjian apa yang isinya RI harus menjadi RIS, atau itu Republik Indonesia Serikat, seperti Amerika Serikat. Nah, yang kedua itu mengakui wilayah Indonesia itu cuma Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jakarta. Hanya ketiga itu. Yang lainnya harus ada kedaulatan dari Belanda, dan Belanda juga harus ada kedaulatannya masih ada kedaulatannya di wilayah Indonesia tersebut. Jadi mereka terpaksa, orang Indonesia ini terpaksa karena mereka gitu bermasalah gitu. Jadi terpaksalah karena mereka kekurangan pasukan, kekurangan logistik, dan ekonomi mereka diblok sama orang Belanda ini. Jadi terpaksalah mereka menyetujui-nya, walaupun wilayah mereka sedikit diberi Belanda tersebut. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.
Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang unit TNI Hijrah dan kekalahan diplomasi bagi Republik. Yang pertama kita akan membahas unit TNI Hijrah terlebih dahulu, di mana pada saat itu setelah perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948, pada saat itu wilayah Republik itu semakin mengecil karena adanya perjanjian tentang garis batas Van Mook. Nah, jadi karena wilayah kita semakin mengecil, ada beberapa tentara yang masih berada di luar garis batas itu harus dipaksa tarik mundur sehingga mereka harus kembali ke Republik. Perpindahan secara besar-besaran inilah yang disebut yang namanya hijrah TNI. Nah, kenapa disebut dengan hijrah TNI? Kan itu sama dengan kita membahas ke agama Islam yang tidak lupa dengan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, yang dimana sama intinya dan maknanya itu tentang hijrah demi mempertahankan keyakinan perjuangan, sama dengan hijrah TNI, yang dimana hijrah TNI ini kita tidak mau menyerah kepada Belanda dan tunduk kepada Belanda, sehingga tentara kita ini harus dipaksa tarik mundur kembali ke Republik. Apa sih faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya TNI Hijrah itu? Nah, yang dimana faktornya itu kita terdapat di dampak perjanjian Renville pada tahun 1948, yang dimana pada saat itu garis demarkasi itu ditetapkan dalam perjanjian yang kemudian memaksa TNI harus keluar dari wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Nah, jadi TNI itu menolak untuk dibubarkan atau menyerah, sehingga mereka memilih melakukan hijrah ke wilayah yang masih dikuasai oleh Republik. Dan yang kedua itu mereka itu mempunyai keinginan untuk mempertahankan eksistensi Republik. Nah, jadi hijrah itu dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan TNI sebagai kekuatan nasional, kekuatan pertahanan nasional. Nah, di mana dengan hijrah TNI ini bisa tetap berorganisasi, latihan dan penyusunan strategi perang gerilya yang baru. Setelah tadi ada faktor, kemudian kita masuk ke tujuan TNI Hijrah, yang dimana tujuan para TNI itu hanya untuk menyelamatkan para pasukan dari tekanan Belanda. Nah, kemudian mereka itu mau menyusun kembali kekuatan militer Republik dan melanjutkan perjuangan melalui perang gerilya dari awal pedalaman. Nah, kemudian pasti teman-teman juga pada bertanya, siapa sih penggerak utama TNI Hijrah ini? Nah, jadi teman-teman, penggerak utama TNI Hijrah ini dia ada Jenderal Sudirman. Kemudian kita akan membahas contoh kekalahan diplomasi, yang dimana pada buku Antoneri dijelaskan tentang perjanjian Renville yang membuat Republik diakui tetapi wilayah kita diperkecil. Kemudian ada perjanjian Renville yang dimana telah ditetapkannya garis Van Mook yang merupakan batas wilayah. Jadi semisal ada TNI atau pasukan kita yang di luar batas wilayah itu, mereka harus tunduk dan menyerah kepada Belanda, sehingga TNI tadi itu harus mundur. Itulah yang menyebabkan unit TNI Hijrah tadi. Nah, kemudian Belanda itu dia lebih jago dalam memutar opini internasional, lalu kita terjebak dalam federalisme, yang dimana Belanda sukses memecah Indonesia secara politik. Kalau teman-teman juga bertanya, apa adakah kaitannya kekalahan diplomasi bagi Republik dengan perang gerilya? Tentu ada, teman-teman, dimana kekalahan diplomasi pada saat itu memaksa TNI beralih ke gerilya yang membuat Republik bertahan pada saat diplomasi gagal. Nah, kemudian gerilya inilah yang membalikan kekalahan diplomasi menjadi kemenangan diplomasi di tingkat internasional. Dengan kata lain, perang gerilya ini lahir dari kekalahan diplomasi, yang pada akhirnya perang gerilya lah yang menyelamatkan diplomasi Republik. 3 udah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi kami tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk mengambil alih Indonesia dengan konsep federalisme. Semoga ilmu-ilmu yang telah kami jelaskan tadi menjadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pembelajaran juga kepada kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya.